dalam tahap memutuskan perubahan manajemen yang perlu dilakukan, yang mempelajari metode perubahan manajemen yang tepat untuk digunakan adalah mempelajari metode perubahan yang tepat merupakan langkah penting dalam merencanakan dan melaksanakan perubahan manajemen. Metode yang pertama yaitu model Lewin's Change Management. Model Lewin mencakup 3 tahap utama: unfreeze dan change, unfreeze change, dan refreeze. Tahap pertama melibatkan memahami kebutuhan untuk perubahan, tahap kedua melibatkan implementasi perubahan, dan tahap terakhir melibatkan mengkristalkan perubahan ke dalam budaya organisasi. Kapan menggunakannya? Cocok untuk perubahan yang memerlukan pergeseran signifikan dari keadaan saat ini menuju keadaan yang diinginkan. Lalu yang B, mempertimbangkan status organisasi untuk menentukan strategi dan tujuan perubahan yang ditentukan. Dengan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, diidentifikasi kekuatan yang dimiliki organisasi yang dapat menjadikan landasan untuk perubahan. Terus weakness, kelemahan, kenali kelemahan-kelemahan yang perlu diatasi melalui perubahan. Lalu opportunities, cari peluang yang dapat dimanfaatkan melalui perubahan. Lalu threats, ancaman, identifikasi ancaman-ancaman yang perlu diatasi melalui perubahan. Lalu yang C, menentukan bagaimana inisiasi perubahan manajemen dapat diintegrasikan dengan metode menggunakan tahap unfreeze atau model Lewin atau membangkitkan kesadaran. Jika menggunakan model Lewin, fokus pada tahap unfreeze yang melibatkan pembangunan kesadaran akan kebutuhan untuk perubahan, identifikasi komunikasi secara jelas mengapa perubahan dilakukan. Lalu yang D, menentukan ruang lingkup perubahan dengan analisis SWOT. Lalu yang E, mempertimbangkan dampak perubahan terhadap sumber daya organisasi. Dengan pengelolaan SDM, mengidentifikasi perubahan yang mungkin memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi atau kebutuhan karyawan. Lalu yang F, menaksir pihak lain yang dapat membantu organisasi dalam melakukan perubahan. Salah satu tahapnya yaitu identifikasi pemangku kepentingan. Identifikasi pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh atau kepentingan terhadap perubahan, lalu kelompokkan mereka berdasarkan tingkat dukungan atau potensi hambatan terhadap perubahan. Lalu dalam tahap persiapan perubahan manajemen yang perlu dilakukan adalah yang A, membangun infrastruktur yang perlu diperlakukan untuk melakukan perubahan, menentukan inisiator perubahan, dan menentukan tim pelaksana perubahan. Menentukan inisiator perubahan, diidentifikasi pemimpin atau kelompok pemimpin yang bertanggung jawab sebagai inisiator perubahan, serta pastikan bahwa inisiator perubahan memiliki otoritas dan dukungan yang cukup untuk memimpin perubahan secara efektif. Lalu yang B, menentukan tujuan perubahan. Dalam menentukan tujuan perubahan yang perlu dilakukan adalah analisis situasi saat ini, mengidentifikasikan masalah yang mendorong kebutuhan akan perubahan, serta jelaskan manfaat yang diharapkan. Lalu yang C, melakukan perencanaan sumber daya manusia, menganalisis kebutuhan SDM serta mempertimbangkan pengelolaan perubahan. Selanjutnya, yang D, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan keuangan. Dalam hal ini perlu konsultasi dengan tim keuangan dalam proses perencanaan perubahan, lalu diskusikan proyek keuangan dan pertimbangkan saran dari ahli keuangan. Lalu yang E, mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan awal yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Dengan ini melakukan sosialisasi perubahan melalui tim atau acara khusus menjelaskan secara rinci perubahan yang diharapkan dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab individu.
Dan yang terakhir, menyusun rencana-rencana perubahan. Menyusun rencana perubahan perlu menentukan tujuan perubahan dengan menjelaskan secara jelas tujuan yang diinginkan atau serta dicapai. Pastikan bahwa tujuan tersebut terkait dengan visi dan strategi organisasi.